Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Halo, perkenalkan nama saya Eunika Napitupulu. Saya dari SMA Negeri 3 Tarutung. Di sini saya akan menjelaskan industri keuangan non-bank bagian pasar modal. Sebelum kita tahu tentang pasar modal, di sini saya akan menjelaskan tentang industri keuangan non-bank. Jadi, industri keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Proses penyaluran dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Lembaga keuangan bukan bank bertujuan untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, kita akan masuk tentang pasar modal. Jadi, sebelum itu, kita harus tahu apa sih pengertian dari pasar modal. Pasar modal adalah bertemunya permintaan dan penawaran surat-surat berharga pasar modal. Jadi, surat-surat tersebut diperjualbelikan dengan jangka yang panjang. Selanjutnya, saya akan menyampaikan poin-poin dari fungsi pasar modal. Yang pertama, sebagai sarana untuk memperoleh modal atau dana dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, sebagai tempat investasi bagi para investor. Yang ketiga, sebagai indikator utama bagi tren ekonomi suatu negara. Dan yang terakhir, sebagai alokasi sumber dana untuk masa depan. Berikutnya, saya akan menyampaikan jenis-jenis dari pasar modal. Yang pertama, obligasi, yaitu surat hutang yang menyebutkan bahwa investor selaku pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah dana pada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Pihak yang menerbitkan obligasi harus membayar bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dan akan menjadi keuntungan investor. Yang kedua, saham, yaitu instrumen pada pasar modal yang banyak diminati. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu aset. Walaupun investor tidak sepenuhnya memiliki kepemilikan, namun dana investor ikut dikelola oleh perusahaan yang menerbitkan saham. Yang ketiga, reksadana, yaitu instrumen pasar modal yang biasa dipilih oleh investor pemula atau yang tidak memiliki waktu untuk mengelolanya. Instrumen investasi ini akan dikelola oleh manajer investasi agar menghasilkan profit. Yang kelima, rights, yaitu hak memesan efek terlebih dahulu dengan harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Dan yang terakhir adalah warrant, yaitu hak kepada pemegang warrant untuk mengkonversikan menjadi saham biasa dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian, saya akan menyampaikan tentang mekanisme transaksi di pasar modal, di mana mekanisme transaksi pasar modal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, mekanisme transaksi di pasar perdana. Nah, apa sih pengertian dari pasar perdana? Pasar perdana disebut juga dengan initial public offering atau IPO, yaitu pasar tempat perusahaan atau emiten pertama kali memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya untuk menyampaikan kepada masyarakat umum atau publik periode. Pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor atau pemodal oleh pihak penjamin emisi melalui perantara perdagangan efek yang bertindak sebagai agen penjual pada pasar perdana. Harga saham tetap karena perusahaan sudah menentukan harga dan jumlah saham yang akan ditawarkan sebelum menawarkannya di pasar perdana. Oleh karena itu, jumlah saham yang akan ditawarkan perusahaan terbatas. Belum tentu setiap investor mendapatkan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Yang kedua, mekanisme transaksi di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar yang memperdagangkan efek setelah IPO atau setelah pasar perdana. Perdagangan hanya terjadi antar investor yang satu dengan investor lainnya. Transaksi ini tidak lepas dari fungsi bursa sebagai lembaga fasilitator perdagangan di pasar modal setelah tercatat di bursa. Saham artinya
saham perusahaan tersebut bisa bebas ditransaksi oleh publik. Misalnya, investor yang sudah memiliki saham hasil transaksi di pasar perdana biasanya akan menjualkan saham tersebut di pasar sekunder untuk memperoleh capital gain. Contoh, transaksi di pasar sekunder adalah transaksi saham yang sering kita lakukan menggunakan software online trading. Saham ini merupakan transaksi pasar sekunder atau aktivitas perdagangan saham sehari-hari. Kemudian, apa sih manfaat dari instrumen pasar modal? Yang pertama, dana yang diperoleh dari modal dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnis. Yang kedua, investor memperoleh keuntungan. Yang ketiga, investor dapat berinvestasi dengan modal yang tidak terlalu besar. Yang keempat, dapat dijadikan alokasi dana oleh investor untuk kebutuhan di masa mendatang, seperti dana pensiun, dana pendidikan, dan sebagainya. Yang kelima, menambah sumber pendapatan negara dari pajak. Yang keenam, mendorong berjalannya roda perekonomian. Yang ketujuh, adanya investor yang menanamkan modal di perusahaan membantu pengusaha melakukan ekspansi bisnis. Semakin tumbuh besar perusahaan, maka tingkat kemajuan ekonomi negara semakin membaik. Dan yang terakhir, menarik investor asing ke dalam negeri. Selanjutnya, investasi di pasar modal. Orang atau pihak yang memperjualbelikan surat berharga di pasar modal disebut investor dan kegiatannya disebut investasi. Terdapat dua keuntungan yang dapat diperoleh jika kita berinvestasi di pasar modal, yaitu yang pertama, dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan, penerbit saham, atau emiten atas keuntungan yang dihasilkan. Perusahaan dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua adalah capital gain. Capital gain adalah selisih antara harga beli dengan harga jual. Capital gain terbentuk dari adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selain terdapat di beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, ada juga beberapa risiko yang dapat terjadi jika investor membeli saham di pasar modal. Yaitu, yang pertama, tidak mendapat dividen. Yang kedua, capital loss. Yang ketiga, perusahaan bangkrut. Yang keempat, saham di-delist dari bursa atau delisting. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih and bye-bye.